Selamat datang ya teman-teman di YouTube channel gua lagi ya. Nah, kali ini jujur gua sangat bahagia sekali karena bisa membuat sebuah konten yang berhubungan dengan senter ya. Yaitu adalah apa teman-teman? Model-model senter atau bentuk-bentuknya ya teman-teman. Jadi senter ini milik gua semua ya, dan gue juga udah merasakan beberapa senter ini gue pakai dengan tangan gue sendiri ya. Walaupun gue kadang pakai sebentar, tapi gue udah merasakan semuanya ya teman-teman. Jadi jika kalian suka dengan model-model yang nanti gue tunjukin kepada kalian, kalian juga boleh beli ya. Itu juga termasuk salah satu rekomendasi dari gue. Tetapi perlu diingat juga ya teman-teman, senter itu nanti balik-balik pada kebutuhan masing-masing, kecuali kalian mau beli untuk koleksi atau sekedar pengen punya suatu model. Nah, pertama gue akan bagi model-model dan bentuk-bentuknya itu dalam kurang lebih ada 12 model ya teman-teman ya, meliputi headlamp, penlight, senter miring dan lain-lain. Nanti gue akan tunjukin dengan senternya tersebut ya teman-teman, dari semua model yang gue punya ya teman-teman. Nah, jadi gue harap kalian nonton video ini sampai akhir ya, karena kalian bakal lihat juga senter-senter yang modelnya tuh rada-rada unik ya teman-teman. Oke, nah pertama gue akan mulai dengan senter yang namanya tuh headlamp ya. Nah, senter ini adalah headlamp ya, digunakan di kepala. Yang gue pegang ini adalah Sunray Yudo 2S ya. Oke, seperti biasa pakai di kepala ya. Harganya kurang lebih 300 ribuan ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat, jadi penggunaannya memang kepala. Nah, kelebihan dari senter ini adalah apa? Dia itu bisa nyorot dan nyebar ya teman-teman. Baterainya 3 kali triple A ya. Oke. Nah, ini yang pertama model headlamp ya. Kalian bisa lihat model headlamp. Yang kedua adalah Nikon B74E ya, senter 90 derajat. Sorry ya, gue jadi lupa buka masker ya. Kebiasaan. Oke, gue buka masker dulu ya. Karena beberapa teman-teman dari supplier gue minta gue buka masker ya. Oke, gue buat. Nah, gue balik lagi ke topik. Yang kedua tuh adalah Nikon B74E 90 derajat. Nah, ini senternya teman-teman ya. Kenapa dia bisa dikatakan 90 derajat? Karena dia bisa diputar-putar nih, lurus, putar. Jadi bentuknya begini. Ini juga bisa jadiin headlamp ketika kalian beli kepalanya ya. Oke, tali kepalanya maksud saya. Nah, tinggal dipasangkan begini aja. Tuh, jadilah headlamp. Harganya ini sekitar 250 ribuan ya, sedangkan tali headlamp ini berkisar 50 ribuan ya. Ini termasuk oke, bisa menggunakan baterai AA, bisa menggunakan baterai 14500 ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi, nah lalu di sini ada magnetnya ya, jadi bisa kalian tempel ya. Terus ketika kalian butuh sudut sesuatu yang rada miring, kalian bisa muter jadi seperti ini nih. Mungkin ini sudut 45 derajat ya. 45 derajat. Oke. Nah, jadi model kedua adalah center 90 derajat ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga kita ada center zoom. Zoom yang gue ambil itu dari Nikon N81 ya. Ini harganya gue beli sekitar 250 ribuan juga. Nah, uniknya dia, zoom ini bisa menggunakan 3 buah tipe baterai ya. Yang pertama itu A2. Oke. Terus 14500. Ini bisa mencapai 3,7 volt dan bikin akan lumennya makin terang, sekitar 700 lumen kalau pakai yang 3,7 volt. Atau bisa menggunakan tipe 18650. Tapi kalau kalian pakai AA dan 14500, kalian akan dapat selongsongnya ini langsung ya. Jadi dimasukin sini dulu ya. Oke. Ini center zoom ya. Nah, jadi untuk menggunakan zoomnya itu juga sangat gampang ya teman-teman. Tinggal maju, mundur. Ketika kita majuin, sinarnya jadi nyorot. Ketika kita mundurin, sinarnya jadi nyebar ya. Dan ini sangat gampang pengoperasiannya, satu tangan ya. Oke. Nah, jadi ketika kalian butuh zoom, kalian tinggal dorong aja satu tangan. Kalau yang model muter-muter kadang butuh bantuan 2 tangan ya teman-teman. Oke. Nah, next kita lanjut center
yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah model pen light. Di sini gua ada Wulcox WK02 ya. Nah, senter ini kecil, pakai baterai AAA AAA 2 ya. Nah, cocok untuk teknisi, para medis. Lumennya tidak begitu besar ya. Sehingga kalau misalnya terlalu besar, kadang komponen-komponen itu panas bisa kebakar ya. Bahkan kadang kalau kena mata juga lumayan cukup silau ya teman-teman, kalau terlalu terang ya. Kalau ini kan nggak begitu terang ya. Oke, dan nggak bikin silau mata juga pada saat untuk pantulannya ya. Bentuknya ringan, simple ya. Jadi kalau masukin ke kantong pun gampang ya. Cocok juga untuk teknisi ya teman-teman. Jadi model yang keempat adalah pen light. Oke. Nah, next gua ada Kichan ya. Tuh. Kichan. Ya kan. Kichan ini Nightcore Tiny 2 ya. Ini rekomendasi, harganya 500 ribuan, bisa mencapai 500 lumen, bisa digantung di tas. Gue udah pernah cerita sebelumnya, kadang-kadang kita pakai tas rempang, pada saat gue mau ngecek sesuatu, gue tinggal pencet dia turbo langsung. Jadi gue bisa ngecek-ngecek ada apa. Ya kan? Nah, gue pernah punya suatu pengalaman sharing juga. Pada saat gue makan di suatu tempat, gue itu kan takut sama nyamuk kan. Nah, gue cek pakai senter ini ada nyamuk nggak kolongnya. Tetapi gue nggak sangka gue ketemu di situ tuh mungkin ada makanan jatuh ya. Jadi semut merahnya tuh banyak banget, sehingga membuat gue untuk pindah ke bangku sebelah gue ya karena banyak nyamuk. Jadi untuk ngecek-ngecek sekitar ini cukup oke ya, Kichan. Daripada misalnya kalian pakai senter biasa, contoh misalnya pakai senter ini kan, kalian masukin tas, kalian mesti keluarin lagi, cari lagi kan repot. Jadi ini untuk kepraktisan sangat oke ya, tinggal ngecek. Ya, kita ngecek sana sini. Dan dia mode satunya tuh bisa langsung ke turbo ya. Ada display juga ya, jadi kalian tahu kapan baterai kalian habis, bisa tahu juga kapan dia di lumen berapa ya. Oke, lebih cepat lah ya. Fungsinya juga satu tangan. Oke, jadi yang kelima adalah bentuk Kichan ya, kecil. Oke, nah next yang keenam, dia ada bentuk senter miring. Kalau senter miring itu gua ambilnya dari Convoy H1 ya. Nah, ini senter miring ya teman-teman. Oke, nih miring. Ini bisa buat headlamp ya, kalau digantung seperti ini. Tapi kalian harus punya tali. Nah, gue talinya ada di rumah. Nah, kedua, kalian bisa taruh begini nih untuk penggunaan. Ya, misalnya mau taruh sini buat pengejar sesuatu. Cuman sayangnya ini nggak ada magnet ya teman-teman. Ya. Jadi model senter miring ya. Kalau senter miring ini lebih cocok untuk pengerjaan-pengerjaannya, jadi kalian bisa taruh aja begini. Kalau yang senter lurus kan susah, jadi dia begini kan. Oke. Atau kalian misalnya lagi camping bisa jepit juga di sini ya. Kalau di tas kalian ada gantungan. Oke. Senter miring yang keenam. Oke. Model senter yang ketujuh adalah senter lurus. Nah, ini senter lurus ya teman-teman. Memang modelnya sih lurus aja sih, seperti senter-senter biasa ya. Tuh. Ya kan, senter lurus ya. Nah, kalau senter lurus ini gue nggak banyak deskripsi karena kita rata-rata udah pada tahu semua ya teman-teman. Nah, senter lurus gue ini yang gue ambil untuk sampel adalah S2 Plus ya. Senter dari segala senter legend lah, S2 Plus semua orang udah tahu ya teman-teman. Nah, kedelapan ada sebuah senter tuh dia bisa miring bisa lurus ya. Nah, untuk senter miring dan lurus tuh sebenarnya gue lagi ada sebuah senter yang dia itu tipenya Nikon N6, cuman lagi on the way. Nah, gue kan pakai contoh ini aja ya. Di sini ada LED-nya, ya. Nah, di sini juga ada LED-nya. Itu Nikon N6. Gue lagi pesen lagi on the way. Atau senter miring dan lurus kalian bisa pakai Nikon B74E ya ini. Karena kenapa? Bisa lurus, bisa kalian miringkan. Ya. Oh. Oke. Jadi senter miring dan lurus ya. Oke. Nah, next ada senter lentera. Senter lentera itu yang biasa kita pakai untuk camping ya. Nah, cuman kan biasa senter lentera itu kan dia rada gede ya, yang kayak lampu petromak itu. Nah,
sekarang itu udah canggih. Mereka tuh pakai tipe seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kalian puter, ya, kalian puter, tuh, dia keluar. Nah ini bisa buat lentera nih, digantung begini nih bisa, ya kan? Tuh, lebih canggih. Jadi ketika pada saat kalian butuh senter biasa, kalian tinggal puter ininya. Nah, ya, jadi senter biasa ya teman-teman. Nah, senter lenteran ini adalah Netcall RL12, dimana di bawahnya juga ada magnet. Jadi untuk pengerjaan mobil, perbaikin mobil bisa tempel-tempel ya, ada magnetnya ya teman-teman. Nah ini senter lentera. Nah kedua itu gua ada senter lentera yang Xiaomi ya. Nah ini juga bisa sorot, ya kan. Nah, sama Xiaomi Mi Base F2 ini ketika kalian balikin begini, dia jadi lentera nih. Oke. Xiaomi ini gue beli dengan harga 180 ribuan, sementara Netcore ini gue beli dengan harga hampir 500 ribu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya teman-teman. Kalau ini dia begini. Sorry teman-teman, nggak ada baterai yang ini. Cocok sih buat camping ya. Jadi bawa satu senter, 2 fungsi buat lentera dan buat jalan. Oke. Nextnya, gua ada center Xiaomi 6-in-1, berarti dia ada 6 fungsi dalam satu center. Ini ya senternya ya. Dia bisa ada suara, bisa zoom, ya kan. Sampingnya bisa nyebar, bisa sebagai power bank, ada magnet. Ini termasuk center Nextol 6-in-1 yang paling komplit yang gue punya ya. Dia casnya pun langsung di sini ya teman-teman, jadi nggak perlu beli alat cas lagi ya. Nih gue nyalain nih. Bisa nyorot, bisa nyebar. Oke. Bisa nyorot, bisa nyebar. Nah ini kan dia bisa keluar lampu sampingnya ya. Merah. Ya kan, jadi ini cukup lengkap ya. Oke, nah sekarang gue coba akan nyalain suaranya ya. Tuh, dia bisa bunyi begini teman-teman. Jadi ini sangat multifungsi sekali ya. Kesimpulan. Oke. Gue akan matiin tuh. Ya. Ini Xiaomi 6-in-1. Ini sih kalau untuk di mobil oke ya. Sangat berfungsi sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah, nextnya, nah, gua ada center Nikon B11 headlamp. Headlamp itu apa? Dia yang di center yang bisa jepit di atas topi ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian punya topi, kalian bisa selipin di sini. Jadi dia fungsinya nyelip ke topi. Ini Nikon B11 ya. Oke. Nah, jadi ini model ke-11 ya dari center-center yang gue punya ya. Untuk yang terakhir, gue ada center kerja, yaitu Sunray V380 ya. Nah, ini center kerja ya. Dia bisa nyebar, dia bisa pakai center depannya ya. Kemudian dia bisa buat kerja. Oke. Nah, lalu dia bisa digantungkan juga. Dia memiliki magnet di sini, dan di sini itu bisa buat masukin sesuatu digantung ya. Sunray V380 ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi camping atau lagi kerja, kalian bisa taruh seperti ini. Oke. Jadi kita itu ada 12 model center ya teman-teman yang gue punya dan gue sudah tunjukkan kepada kalian. Nah, mudah-mudahan dengan gue share tentang model-model center ini ada rekomendasi
center sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk kalian beli center, terutama model-modelnya. Kalau ada masukan untuk model-model lain, tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kalau seandainya kalian mau lihat review satu persatu senternya, nanti gue akan taruh di kolom deskripsi ya, link-linknya semua. Ini semua hampir udah gue pernah review ya teman-teman. Dari harganya, lumennya, buat tipe baterainya, oke. Nah, akhir kata dari gue, thank you ya untuk semuanya teman-teman. Semoga kalian bener-bener bisa menentukan center-center yang cocok dengan kebutuhan kalian semua ya. Sebenarnya sih gue lihat kayaknya ada lebih lagi ya beberapa. Tapi karena center itu gue belum punya, gue belum beli dulu. Nanti ketika sudah punya, gue akan bikinkan lagi ya model-modelnya seperti apa ya. Cuman yang paling laku di pasaran itu adalah sebenarnya ini teman-teman, center miring ya, center zoom sama center lurus ya. Nah, 3 center inilah yang biasa itu paling umum ya, teman-teman tahu semua ya. Oh ya, jangan lupa ya teman, SKSD, subscribe, comment, share, dan seterusnya. Terima kasih semua. Gelap, siapa takut?